Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Jombang yang disayangi dan cintai, Basi ya. Jadi, Abi mau jelasin di video selanjutnya ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi ini second video ya untuk materi pemanfaatan sumber daya alam. Baik, di materi ini kita akan belajar tentang di video kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya, bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu. Kalau kemarin kita udah bahas tentang pemanfaatan sumber daya hutan, ya pemanfaatan sumber daya ada sumber daya alam itu ada 4 ya kemarin yang kita bahas, yaitu ada hutan, terus laut, terus ada tambang ya bagus, yang keempat ada pariwisata. Nah, ini ada beberapa hal cara kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi kemarin udah kita bahas, sumber daya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memiliki manfaat yang baik ya, tidak akan dikatakan sebagai sumber daya apabila tidak kita manfaatkan. Nah, ketika cara memanfaatkannya salah, maka sumber daya alam ini bukan menjadi sumber daya, malah menjadi malapetaka. Oleh sebab itu perlu bagi kita ketika kita sudah tahu apa yang menjadi sumber daya alam, nah kita juga harus mempelajari bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam ini agar sumber daya alam ini tidak malah memberikan efek negatif bagi kita manusia yang tinggal di atas bumi ini, tapi malah memberikan efek positif. Nah, sayang kan kalau kita diberikan ya kekayaan alam yang melimpah ini oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata tidak kita manfaatkan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi hal ini mungkin umum nggak kepada seluruh 4 yang tadi, tapi nanti kalian bisa konversikan ya dengan contoh-contoh sesuai dengan 4 sumber daya alam yang kita bahas. Baik, pemanfaatan yang pertama yang perlu kita pahami tentang pemanfaatan sumber daya alam itu harus berasas berkelanjutan. Ya, prinsipnya harus berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu gimana sih maksudnya? Jadi dia harus dia itu memikirkan ya. Jadi pemanfaatannya hari ini itu memikirkan bukan hanya kebutuhan masa sekarang, tapi juga bagaimana sumber daya alam yang ada ini juga bisa dirasakan manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalamnya setelah kita tahu apa aja prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, lanjut yang kedua yaitu prinsipnya harus berwawasan lingkungan ya. Jadi dalam memanfaatkannya kita harus memperhatikan bagaimana agar pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mengganggu ekosistem lingkungan ya. Jadi tidak merusak lingkungan atau menurunkan kemampuan lingkungan sehingga apa yang dimiliki oleh lingkungan itu kemampuannya jadi menurun. Contohnya misalnya ketika kita sudah ambil emas, kita sudah ambil timahnya, kita sudah ambil kayunya, ya kita sudah ambil ikannya, tapi hal yang ditinggalkan itu menyebabkan lingkungannya menjadi rusak. Misal tanahnya jadi tercemar, sungainya menjadi penuh limbah, ikan-ikannya mati ya, dan akhirnya tidak ada kehidupan biota air lagi pada generasi-generasi yang berikutnya. Nah, ini yang dimaksud tidak memperhatikan lingkungan. Atau pembangunan mal-mal gitu. Makanya kalau kita perhatikan sekarang kan orang kalau bangun pasar, bangun ini ya, itu dia harus tetap juga memperhatikan lingkungannya. Apa artinya? Harus menyediakan tempat sampah, harus menyediakan ruang terbuka hijau, harus ditanami pohon-pohon di sekitarnya supaya juga tetap memberikan suasana dan udara yang segar ya, memberikan dampak yang positif bagi udara yang ada gitu di sekitarnya. Dan itu yang dimaksud dengan tetap memperhatikan ya kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Jadi jangan sampai lingkungan itu jadi produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena pembangunan yang kita lakukan atau pemanfaatan sumber daya alam yang kita lakukan itu akhirnya menyebabkan lingkungannya menjadi rusak ya gitu. Jadi nggak boleh. Yang ketiga yaitu prinsip ekoefisien. Prinsip ekoefisien ini adalah ya prinsip
yang bagaimana meminimalisir, nah gitu ya. Jadi menekan jumlah limbah atau polusi. Jadi bagaimana supaya limbah atau polusi yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam itu bisa ditekan seminimal mungkin. Karena gini, kalau pemanfaatan sumber daya alam itu dalam sebuah aktivitas produksi, ya kita itu tidak akan mungkin tidak memproduksi limbah. Jadi limbah itu sesuatu hal yang alamiah dalam kehidupan ini. Apa saja gitu. Di rumah, ya rumah itu adalah produsen limbah terbesar, ya nomor 1 setelah pabrik. Ya kalau pabrik itu ya jumlah pabrik nggak begitu besar, tapi kalau jumlah rumah tangga itu lebih besar. Jadi limbah rumah tangga itu jauh lebih besar daripada sampah pabrik. Nah, kita itu tiap hari buang sampah, bagian dari aktivitas kehidupan manusia. Kita pasti akan menyebabkan terjadinya produksi limbah yang ada di rumah kita, baik itu limbah basah maupun limbah kering, maupun limbah organik, anorganik, maupun limbah berbahaya, bahan berbahaya lainnya yang namanya P3. Nah, itu pasti kita produksi. Nah, bagaimana caranya dengan prinsip ekoefisien ini? Aktivitas yang kita lakukan itu bisa meminimalisir ya limbah yang limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, berbagai macam caranya sudah banyak ditempuh, yaitu dengan cara pemanfaatan kembali. Nanti kita akan bahas, ada pemanfaatan kembali, ada dengan prinsip mengurangi, ada dengan prinsip mendaur ulang ya. Nanti kita bahas deh itu. Lalu yang ke ini ya. Nah, ini yang keempat yaitu prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Ini yang tadi bahas. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu perlu memperhatikan prinsip 3R, yaitu reduce, ya, reuse dan recycle. Nah, jadi bagaimana caranya kita memiliki prinsip mengurangi penggunaannya jika misal merupakan dari kemarin kita udah bahas tentang berbagai macam jenis sumber daya alam ya, ada yang tidak dapat diperbarui. Maka kalau di jenisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita berarti harus menggunakan prosedur ini ya, reduce ya, arti mengurangi dengan cara melakukan penghematan. Kenapa? Karena untuk bisa memilikinya lagi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu, atau tidak mungkin di generasi kita, ya mungkin di generasi yang akan datang baru bisa menikmatinya lagi. Lalu yang kedua adalah reuse ya. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi ada menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya sudah tidak terpakai, tapi daripada jadi sampah nanti digunakan lagi. Nah, itu kan banyak ya contohnya. Ya, lalu ada lagi recycle. Recycle itu mendaur ulang. Jadi menghilangkan bentuk aslinya ketika dia sudah menjadi limbah, lalu dibentuk lagi ke dalam bentuk yang lain ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ada 4 prinsip. Yang pertama prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan. Yang ketiga prinsip ekoefisien, dan yang keempat adalah prinsip 3R. Ini adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan dikaitkan dengan 4 pemanfaatan sumber daya yang kemarin ya, ada pariwisata, pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Ya, nah ini jadi yang perlu kita lakukan. Nah, ini contohnya yang berkelanjutan ya. Jadi kalau berkelanjutan misalnya ini pertambangan ya. Nah, ini ada gambarnya pertambangan. Jadi harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi jangan mentang-mentang sudah ngambil batu bara ya. Ketika sudah ngambil batu bara terus ditinggal gini saja. Nah, ini akan merusak. Ya, ini berarti tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena akan menurunkan potensi ini, tanahnya jadi nanti longsor. Gitu. Ini air-air nanti mengandung asam ya, jadi nanti malah menyebabkan ada anak kecil yang mandi ya, kan sering banyak kejadian tuh di TV ya, banyak anak kecil yang akhirnya mandi di wilayah bekas tambang akhirnya mati tenggelam ya karena tidak bisa berenang. Nah, ini namanya merusak lingkungan, ini yang tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana yang berkelanjutan? Yang berkelanjutan itu artinya kita harus mengembalikan kemampuan lahan atau lokasi yang ada di sini kembali ya, mungkin tidak 100%, tapi artinya harus mampu dikembalikan ya seoptimal mungkin supaya fungsinya bisa kembali normal. Jadi misalnya apa? Ini ditimbun lagi ya, atau dibuat tempat wisata, atau di tempat apa ya, sehingga tidak memberikan kesan ya setelah dapat hasilnya ditinggalkan begitu aja. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip pembangunan yang tidak berkelanjutan ya, tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan lingkungan. Ini yang tidak berbasis lingkungan ya, seperti ini ya. Jadi tidak boleh mengelola, jadi harus dikelola lagi gitu. Apa misalnya ditanami dengan reboisasi misalnya, atau nanti dibuat hutan buatan ya, atau nanti dibuat
buat tempat wisata atau tempat olahraga atau segala macam, sehingga tidak hanya diberikan ditinggal seperti ini saja. Ini namanya tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkelanjutan. Ya, jadi harus memperhatikan nanti anak cucunya gimana, gitu ya. Jadi harus kita perhatikan kegiatan lingkungan yang ada di sana. Ya, itu maksudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi udah 2 yang langsung dijelaskan ya. Lalu yang selanjutnya ini tentang ekoefisien ya. Salah satu ekoefisien, salah satunya kalau yang paling mudah itu contoh pohon kelapa. Pohon kelapa ini adalah salah satu jenis pohon yang manfaatnya bisa tidak bersisa ya, tidak bersisa. Banyak sekali dari misal daunnya bisa dimanfaatkan buat ketupat atau anyaman ya, bisa menjadi sapu lidi, lalu airnya bisa menjadi minuman segar, dagingnya bisa diolah menjadi santan, sabutnya nah ini bisa diolah untuk menjadi kerajinan tangan, tempurungnya ya bisa untuk kerajinan tangan juga atau bisa untuk bahan bakar ya, bisa buat arang. Nah ini juga bisa untuk media tanam. Ya, akar pohonnya digunakan untuk pewarna ya, atau obat ya, batangnya bisa digunakan kayu bahan bangunan ya. Ini ada dibuat juga minyak coconut oil ya. Ini ada. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan sebuah sumber daya alam sehingga tidak meninggalkan ya, sehingga tidak meninggalkan limbah gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan misalnya kehutanan ya. Kehutanan kan suka sawit ya. Sawit itu kan suka meninggalkan limbahnya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya hutan, salah satunya sawit atau rotan, sehingga tidak memiliki sampah. Nah, misalnya caranya kalau di PT Mas itu yang Abi dengar ya, katanya sih sumber tenaga listriknya dibuat dari limbah ya, ampas perasan sawit itu, sehingga ampas perasan sawitnya itu dibakar dan itu nanti menghasilkan kalor yang menghasilkan panas. Panasnya itu digunakan untuk menggerakkan turbin, nanti turbinnya menghasilkan listrik. Jadi sebenarnya mereka itu bisa tidak, kalau saat mati lampu atau segala macam ya mereka masih tetap bisa beroperasi dengan cara memanfaatkan limbah dari sawit itu. Nah itu yang disebut dengan ekoefisien. Jadi nggak ada sampahnya ya, walaupun ada mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi artinya sampahnya itu bisa dimaksimalkan dengan memiliki seminim mungkin ya limbah yang akan tersisa. Nah itu yang dimaksud dengan penerapan sistem ekoefisien ya. Jadi ekoefisien, ekonomis dan efisien, ini singkatannya gitu, ekonomis dan efisien. Oke, jelas ya. Yang terakhir adalah ini penerapan contoh 3R tadi ya, recycle, reuse, reduce ya. Nah ini jadi kalau recycle contohnya ini ya. Jadi biasanya recycle itu dia mendaur ulang ya. Mendaur ulang itu sudah kehilangan wujud aslinya ya, kehilangan wujud aslinya, dan dia sudah dibentuk dalam bentuk barang lainnya. Ini namanya recycle. Atau contohnya mungkin kalau yang di rumah kita itu apa ya, kayak ember anti pecah itu ya, walaupun kadang-kadang dibanting juga tetap pecah, tapi PD apa namanya, ember anti pecah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kan berpaduan dari limbah-limbah plastik ya dan karet yang dimasak, dilebur, lalu nanti dibuat menjadi barang pakai lainnya. Nah itu namanya recycle. Nah ini namanya reuse, menggunakan kembali ya, digunakan kembali tapi dengan menjadikan manfaat yang lain daripada manfaat awalnya atau aslinya. Nah, ini kan tadinya sepatu ya, untuk ada ya sepatu cantik kayak gini, sepatu cantik begini. Nah ini kan manfaatnya untuk misalnya berkebun ya, atau ngebengkel atau segala macam ya, pertanian lainnya. Nah tapi setelah manfaatnya sudah tidak maksimal lagi ya, nah ini bisa digunakan untuk tempat pot bunga. Sekarang lagi tren pot bunga, nah ini bisa ya dimanfaatkan untuk itu. Lalu yang ketiga adalah reduce ya. Reduce ini adalah prinsip mengurangi ya. Nah kan biasanya limbah plastik itu sangat memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap sumbangan sampah yang ada di muka bumi ini. Nah, maka bagaimana caranya untuk menekan penggunaan plastik? Nah, kita akan diminta untuk membawa tas bawaan sendiri ya, sehingga barang-barang yang kita beli itu bisa dimasukkan di tempat yang memang kita bawa. Jadi menekan angka penggunaan plastik. Kalau nggak salah pun dulu di Alfamart juga dikenakan biaya tambahan ya untuk plastik. Nah itu adalah salah satu bentuk cara untuk menekan. Atau juga kadang-kadang memberikan barang-barang yang ramah lingkungan ya, plastiknya yang mudah hancur gitu. Atau kalau kayak gini kan ini dari bahan kertas ini nanti kalau suatu saat ini bisa hancur.
Nah, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam ya dengan prinsip yang pertama berkelanjutan, lalu berwawasan lingkungan, lalu tadi menggunakan prinsip 3R ya, lalu ekoefisien. Nah, itu juga tadi begitu ya. Jadi untuk barang tambang, pariwisata juga begitu. Pariwisata juga kalau memang pariwisatanya harus merusak lingkungan, ya lebih baik nggak usah merusak lingkungan gitu. Pariwisatanya bagaimana caranya membangun sebuah pariwisata yang tidak terlalu merusak lingkungan. Ya misal pariwisata kan bisa dengan cara nonton bioskop gitu, jadi tidak terlalu merusak lingkungan. Itu bisa juga kan bentuk salah satu pariwisata. Atau seni, tari segala macam itu juga salah satu bentuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, daripada menambah kerusakan pada lingkungan, ya hutan juga sudah ada, ya udah deh kita buatin aja hiburan dalam bentuk yang lain masyarakatnya, salah satu pertunjukan tari dan segala macamnya. Ya itu adalah salah satu bentuk contoh-contoh dari pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Nanti kalau nggak jelas bisa silakan tanya. Ini dulu untuk tayangan penjelasan sesi yang kedua. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada sesi yang ketiga pada saat selanjutnya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.